Halo semuanya, kali ini Bang Satrio akan membahas alur cerita serial TV yang berjudul Breaking Bad. Breaking Bad menceritakan kisah seorang guru kimia yang berusia 50 tahun bernama Walter White, diperankan oleh Bryan Cranston yang didiagnosa mengidap kanker paru-paru, bersama mantan muridnya Jesse Pinkman yang diperankan oleh Aaron Paul, memilih terjun ke dunia kejahatan dengan memproduksi dan menjual kristal metamfetamin atau di Indonesia dikenal sebagai sabu-sabu, demi menjamin masa depan keuangan keluarganya sebelum dia meninggal. Di season 1 episode pertama, scene diawali dengan munculnya celana terbang dan pengemudi mobil tanpa baju yang melajukan kendaraannya dengan ugal-ugalan, hingga akhirnya mobil tersebut terperosok di bahu jalan. Pria parubaya itu kemudian mengambil senjata dan handycam, lalu memperkenalkan diri sebagai Walter Hartwell White, yang merekam dirinya untuk mengucapkan kata perpisahan kepada keluarganya. Pria itu kemudian berdiri sambil menodongkan pistol di tengah jalan. Scene kembali ke 3 minggu sebelumnya. Walter sedang tidur bersama istrinya Skyler. Kemudian Walter terbangun dan memutuskan untuk berolahraga. Di pagi harinya, di ulang tahun Walter yang ke-50 tahun, Skyler membuat hidangan yang spesial buat suaminya, yaitu daging yang terbuat dari sayuran, 0 kolesterol. Tak lama putranya juga ikut bergabung dan mereka pun menghabiskan sarapannya sembari mengobrol bersama. Walter dan putranya yang dipanggil Walter Junior tiba di parkiran sekolah. Walter Junior mempunyai masalah pada kaki yang mengharuskannya berjalan menggunakan tongkat. Walter yang merupakan guru kimia sedang mengajar di kelasnya. Seperti kelas pada umumnya, selalu saja ada murid yang berulah. Di sini Walter menegur Chad dan kekasihnya karena tidak memperhatikan ketika Walter sedang menjelaskan di depan kelas. Selain menjadi seorang guru, demi mencari uang tambahan, Walter juga bekerja di tempat pencucian mobil sebagai kasir. Tapi pada saat itu salah satu pekerjanya berhenti, maka Bogdan sang pemilik pencucian mobil terpaksa meminta Walter untuk keluar dan mengelap mobil. Saat itulah Walter bertemu dengan Chad dan kekasihnya, murid yang sebelumnya dia tegur di kelas karena berulah. Sesampainya di rumah, Walter mendapat kejutan dari keluarganya. Di hari ulang tahunnya, Walter justru tampak terkucilkan oleh kerabat-kerabatnya. Salah satunya karena adik iparnya, yaitu Hank, yang merupakan seorang polisi yang baru saja menangani kasus sabu-sabu. Di saat itu juga si adik ipar menawarkan tur operasi penggerebekan sabu kepada Walter, dan Walter pun hanya menjawab lain kali saja. Setelah acara selesai, Walter dan istrinya sedang duduk di ranjang. Sembari mengobrol, tangan Skyler istrinya nampak sedang sibuk bermain di balik selimut, tepat di area selangkangan suaminya. Kira-kira lagi ngapain ya? Yang tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar. Keesokan harinya saat Walter sedang bekerja di pencucian mobil, Walter tiba-tiba pingsan dan harus dibawa oleh ambulan menuju ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa dia mengalami sakit serius, yaitu kanker paru-paru yang tidak bisa dioperasi. Konyolnya, Walter tidak memikirkan penyakitnya, justru fokus ke noda mustard pada jas si dokter. Di rumah, Skyler sedang mendapat panggilan tagihan saat Walter datang. Ketika istrinya bertanya mengenai keadaan Walter hanya menjawab bahwa dia baik-baik saja, karena Walter tidak ingin keluarganya mengetahui penyakit yang sedang dia derita. Saat di tempat kerjanya, Bogdan meminta Walter untuk kembali mengelap mobil. Tapi Walter justru mengamuk dan pergi dari tempat kerja tersebut. Hari masih petang saat Walter duduk di tepi kolam renang, memainkan korek api sambil merenungkan kehidupannya. Tak lama Walter menghubungi Hank, adik iparnya. Walter meminta Hank untuk mengajak dirinya pergi tur operasi penggerebekan. Walter, Hank, dan salah satu anggota polisi lainnya sedang mengawasi rumah yang digunakan untuk memproduksi sabu-sabu. Sembari mengawasi, mereka berdebat dan bertaruh tentang hal yang tidak penting. Setelah memastikan keadaan aman, penggerebekan markas sabu-sabu itu dimulai, dan tertangkaplah pemuda Asia bernama Emilio. Hank dan rekannya lalu pergi mengecek kondisi TKP. Saat itulah Walter melihat Pinkman yang baru saja keluar melalui jendela dari kamar seorang wanita. Malam harinya Walter datang ke rumah Pinkman.
Setelah mencari informasi mengenai mantan muridnya tersebut, Walter mengetahui jika Pinkman adalah komplotan Emilio dengan kode name Cap and Cook yang dibicarakan adik iparnya tadi. Pinkman mengira kedatangan Walter hanya untuk menceramahi dan meminta pemuda itu menyerahkan diri ke polisi. Tapi dugaannya salah, karena Walter justru mengajak Pinkman untuk bekerja sama melanjutkan bisnis membuat metapetamin alias memproduksi sabu. Pinkman pun di sini menyetujuinya. Di rumahnya, Skyler sedang bersama Marie. Mereka membicarakan Walter yang akhir-akhir ini menjadi lebih pendiam. Tapi Skyler yakin suaminya baik-baik saja dan itu semua hanya karena masalah usia. Walter mengambil berbagai peralatan lab dari sekolahan dan membawa barang-barang itu ke rumah Pinkman. Mereka sempat berdebat tempat yang akan digunakan memproduksi sabu-sabu, karena keduanya menolak untuk membuat sabu di rumahnya masing-masing. Akhirnya, Walter mengusulkan untuk menggunakan camper van sebagai lab untuk memproduksi sabu. Butuh $8.500 untuk membeli kendaraan yang mereka inginkan. Walter telah memberikan $7.000 yang merupakan seluruh tabungannya kepada Pinkman dan meminta Pinkman untuk mengurus sisanya. Sebelum Walter pergi, Pinkman sempat bertanya, apa tujuan Walter melakukan hal buruk ini? Dan Walter hanya menjawab semuanya demi uang. Walter tidak mengatakan hal lain meskipun Pinkman masih menuntut jawaban yang lebih memuaskan. Di sebuah ruang ganti, Walter Jr. mencoba untuk memakai celana barunya. Dia tampak kesusahan dan meminta sang ayah membantunya. Setelah keluar, Skyler mencoba menawarkan setel lain pada putranya. Dari jauh, sekelompok pemuda tampak sedang membicarakan tentang kondisi Walter Jr. Saat Skyler ingin menegur pemuda itu, Walter melarang istrinya dan berlalu begitu saja. Ternyata Walter justru masuk dari pintu depan dan memberi pelajaran pada pemuda yang menghina putranya. Camper van sudah terparkir. Walter dan Pinkman bersiap untuk membuat sabu-sabu. Sebelum memulai membuat sabu, Walter melepas semua pakaiannya untuk menghindari bau gas yang dihasilkan, supaya tidak menempel pada bajunya. Sebenarnya Pinkman pun merasa geli dengan apa yang dia lihat. Di sini Pinkman membantu Walter membuat sabu, walaupun lebih sering mengacau daripada membantu. Dan kristal sabu pertama mereka pun jadi dengan hasil yang sangat memuaskan. Pinkman mengunjungi rumah Chris, teman sekaligus sepupu Emilio. Pinkman menawarkan sabu itu kepada Chris. Di sini Chris menyampaikan Emilio berpikir Pinkman lah yang melaporkannya ke polisi. Tapi Pinkman membantah tuduhan tersebut. Di sini tiba-tiba Emilio keluar karena Chris telah membayar uang jaminannya. Mereka berdua mulai menyudutkan Pinkman dan memintanya untuk membawa mereka ke tempat Pinkman memproduksi sabu. Chris, Emilio, dan Pinkman tiba di tempat camper van terparkir. Saat Chris sedang menawarkan kerjasama kepada Walter, Emilio menyadari jika Walter berada di TKP saat dirinya ditangkap. Emilio mengira Walter adalah anggota DEA dan Pinkman adalah informan. Pinkman lalu menyuruh Walter untuk kabur, tapi Pinkman sendiri malah terjatuh dan pingsan. Karena kejadian ini, Emilio mengusulkan untuk menghabisi Walter dan Pinkman. Di sini Walter menawarkan untuk mengajari mereka membuat sabu-sabu, asalkan mereka membiarkan dirinya dan Pinkman untuk tetap hidup. Di dalam camper van, Walter meminta Emilio membuang rokoknya. Ketika membuat sabu, Walter sengaja memasukkan red phosphorus ke dalam uap yang dipanaskan sehingga membuat mobil dipenuhi phosphorus hydrate alias gas phosphine. Walter lalu berlari keluar dan menutup pintu, membiarkan Emilio dan Chris terjebak di dalam dan keracunan. Saat hendak menolong Pinkman, Walter menyadari rumput kering di sana terbakar karena puntung rokok yang dibuang Emilio. Segera Walter memakaikan masker pada dirinya dan Pinkman, kemudian mengemudikan camper van menjauh dari lokasi TKP. Scene kembali di awal saat Walter berdiri di tengah jalan sambil menodongkan pistol. Pria itu berusaha bunuh diri dengan menembak dirinya, tapi dia tidak bisa menggunakan pistol dengan baik. Suara sirine sudah semakin dekat. Walter mulai pasrah, dan ternyata sirine yang dia dengar adalah sirine mobil pemadam kebakaran, bukan sirine mobil kepolisian. Pinkman baru saja sadar dan menghampiri Walter. Pinkman menanyakan apa saja yang telah terjadi, dan Walter hanya menjelaskannya secara singkat. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bergegas pergi. Scene selanjutnya, Walter tampak sedang mengeringkan uang di mesin cuci. Setelah itu Walter menyusul istrinya yang sudah berbaring di ranjang.
Skyler mencoba menanyai suaminya tentang apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Tapi Walter hanya menjawab baik-baik saja. Walter kemudian mencium istrinya dan dilanjutkan dengan adegan bermantap-mantap. Film pun bersambung. Tunggu kelanjutannya hanya di channel kesayangan keluarga. Bang Satrio di sini. Terima kasih semuanya. See you next clip. Bye bye.